Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Tazkia Nurawil Pertiwi dari PGSD 19C1. Di sini sudah ada yang tahu belum ya bahwa dongeng itu apa? Dongeng. Dongeng adalah suatu cerita fantasi sederhana yang tidak benar terjadi dan berfungsi untuk menyampaikan suatu ajaran moral dan juga menghibur. Unsur-unsur dongeng terdiri dari tema, alur, latar, tokoh penokohan, dan amanat. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama, dongeng binatang atau yang sering kita ketahui dengan fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang dengan berperilaku layaknya manusia. Dalam dongeng fabel biasanya cerita perbuatan baik dan buruk yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia, contohnya seperti tupai dan ikan gabus. Yang kedua, dongeng jenaka. Dongeng jenaka akan berisi cerita lucu dari tokoh-tokohnya, contoh dongeng jenaka seperti Sikabayan dari Jawa Barat, Panbalang Tamak dari Bali, dan Singarewa dari Kalimantan. Yang ketiga, dongeng legenda. Dongeng legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul atau sejarah suatu tempat. Contohnya seperti Danau Toba, Candi Prambanan, dan Tangkuban Perahu. Yang keempat, ada dongeng sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan mengenai sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat. Contohnya seperti Si Pitung, Panji, dan Luntung Kasarung. Yang kelima, ada dongeng mite. Mite atau dikenal juga dengan mitos adalah dongeng yang isinya berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Contoh dongeng mite seperti Roro Jonggrang dan Nyi Roro Kidul. Yang keenam, ada dongeng sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan mengenai sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat. Contoh dongeng sage seperti Panji dan Lutung Kasarung. Yang ketujuh, ada dongeng farabel. Dongeng farabel adalah dongeng yang isinya mengandung nilai-nilai keagamaan, moral, hingga pendidikan untuk pandangan hidup. Contoh dongeng farabel seperti Kisah Malin Kundan dan Hikayat Bayan Budiman. Ciri-ciri dongeng. Yang pertama, ceritanya singkat dengan menggunakan alur cerita yang sederhana. Yang kedua, kalimat pembuka. Pada umumnya diawali dengan kata-kata pada zaman dahulu, pada masa silam, Alkisah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat dua tokoh yang berlawanan, yaitu tokoh yang baik dan jahat. Yang keempat, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Yang kelima, ditulis dengan gaya penciptaan secara lisan. Yang keenam, bersifat fiktif atau khayalan. Yang ketujuh, amanat atau pesannya biasa dituliskan dalam cerita. Yang kedelapan, tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral. Daya tarik cerita timbul melalui kebaikan dan cerita cinta, serta berisi mantra-mantra ajaib. Yang kesembilan, tidak diketahui siapa pengarangnya. Selanjutnya ada struktur dongeng. Struktur dongeng ada tiga. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kejadian atau peristiwa, dan yang ketiga, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Bagian awal ini akan berisi pernyataan umum, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng atau sebelum kalimat pembuka paragraf pertama. Yang kedua, kejadian atau peristiwa. Kejadian ceritanya disusun sesuai dengan urutan waktu. Yang ketiga, ada penutup. Dalam penutup biasanya terdapat suatu pernyataan umum berupa pesan moral maupun komentar tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Yuk kita dengarkan bersama-sama dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun suatu hari ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus.
Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai, kemudian dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, Tupai mulai menggigiti ikan hiu tersebut. Ikan hiu yang merasa tidak enak perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Pesan moral dari dongeng tersebut adalah sahabat sejati akan menolong temannya yang membutuhkan bantuan meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.